Salve saudara-saudari, jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberalit Host. Kali ini mari kita bahas sampah yang sudah dibuang, inovasi doktrin abad ke-16, modus operandi bidat sepanjang sejarah yang bernama doktrin sola scriptura, yaitu doktrin inovasi para bidat, yang benar-benar diinginkan para bidat supaya mereka bebas memanipulasi firman Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Mari kita periksa doktrin yang bernama sola scriptura. Disclaimer, sola scriptura perlu dibuang pada tempatnya, yaitu tempat sampah. Karena apa? 1. Tidak logis. 2. Tidak alkitabiah. 3. Tidak historis. Oke, saudara-saudara, mari kita elaborasi ya. Sola scriptura ini adalah salah satu doktrin Protestan, doktrin Protestan yang pada umumnya berarti kitab suci, yaitu Alkitab, adalah satu-satunya otoritas teologis yang sempurna, infalibel bagi orang Kristen. Akibatnya seorang Kristen tidak terikat untuk menyetujui doktrin yang tidak dapat disimpulkan, tidak dapat dideduksi dari kitab suci saja. Nah, menurut teologi Lutheran misalnya, dalam bahasa Inggris ya, the word of God alone should be and remain the only standard and rule of doctrine to which everything should be subjected. In dari Formula of Concord, Comprehensive Summary, Foundation, Rule, and Norm, paragraf 10. Demikian juga menurut teologi reformasi tradisional, sebagaimana yang diungkapkan dalam pengakuan Westminster. The supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest, can be no other but the Holy Spirit speaking in the Scripture. Westminster Confession, chapter 1, paragraf 10 ya. Jadi, kitab tradisi suci dan otoritas pengajaran gereja tidak infalibel. Dan akibatnya, gereja tidak mampu memberikan interpretasi kitab suci yang infalibel. Sebaliknya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Westminster Confession, the infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any Scripture, which is not manifold but one, it must be searched and known by other places that speak more clearly. Ibidem, chapter 1, artikel 9 ya. Nah, karena itu saya katakan doktrin inovasi abad ke-16 ini tidak logis, tidak alkitabiah, dan tidak historis. Mari kita lihat beberapa argumen berdasarkan logika akal sehat yang menentang doktrin sola scriptura. Kita lihat argumen yang pertama. Ya. Premis pertama. Ada 9 premis ya. 12 premis. Oke. Yang pertama. Entah kanon kitab suci dikenal secara infalibel atau tidak. Jika kanon kitab suci tidak dikenal, tidak diketahui secara infalibel, maka kitab suci adalah kumpulan falibel dari kitab-kitab yang infalibel. Yang ketiga, kumpulan yang falibel dari buku-buku yang infalibel itu tidak koheren. Yang keempat, karena itu kitab suci bukanlah kumpulan yang falibel dari kitab-kitab yang falibel. Ya, lihat premis ketiga. Karena itu, kanon kitab suci, kanon Alkitab ini diketahui secara infalibel. Lihat premis kedua dan keempat. Kitab suci, kanon kitab suci diketahui secara infalibel. Nah, yang keenam, entah kanon kitab suci diketahui oleh kitab suci itu sendiri atau oleh tradisi. Nah, yang ketujuh, kanon kitab suci tidak diketahui oleh kitab suci itu sendiri. Tidak ada kan? Nah, yang kedelapan, oleh karena itu, kanon kitab suci dikenal dari tradisi. Itu 6, lihat premis 6 dan premis 7. Nah, 9, jika kanon kitab suci diketahui secara infalibel dan diketahui melalui tradisi, maka ada tradisi yang infalibel yang berkaitan dengan iman Kristen di luar kitab suci. 10,
Oleh karena itu, ada tradisi yang infalibel di luar kitab suci. Lihat premis 5, 8, dan 9. Ya. Yang ke-11, jika ada tradisi yang infalibel di luar kitab suci, maka sola scriptura adalah salah. Dan yang ke-12, oleh karena itu, sola scriptura adalah salah. Lihat premis 10 dan 11. Ya. Itu argumen yang pertama, sola scriptura salah. Kita lihat argumen yang kedua. Premis pertama, jika sola scriptura benar, maka gereja tidak boleh mengajarkan apapun secara dogmatis, sesuatu yang tidak dapat dideduksi dari kitab suci. Kalau tidak, prinsip sola scriptura ini dilanggar. Yang kedua, jika sola scriptura benar, maka gereja harus secara dogmatis mengajarkan kanon kitab suci. Kalau tidak, sola scriptura adalah kosong. Yang ketiga, kanon kitab suci tidak dapat dideduksi dari kitab suci. Tidak dapat disimpulkan dari kitab suci. Nah, yang keempat, asumsikan untuk reduksi bahwa sola scriptura itu benar. Kita asumsi saja bahwa sola scriptura itu benar. Kelima, karena itu, gereja tidak boleh secara dogmatis mengajarkan kanon kitab suci. Itu lihat premis 1, 3, dan 4. 6, namun gereja harus secara dogmatis mengajarkan kanon kitab suci. Lihat 2 dan 4 premisnya. Dan yang ketujuh, ada kontradiksi antara 5 dan 6. Oleh karena itu, sola scriptura adalah salah. Jadi kontradiksinya seperti apa? 5, gereja tidak boleh secara dogmatis mengajarkan kanon kitab suci, tetapi gereja harus secara dogmatis mengajarkan kanon kitab suci. Ya, karena itu sola scriptura salah. Ya. Jadi sudah dua argumen yang menyatakan bahwa sola scriptura itu salah. Nah, sebelum lanjut, mari kita lihat argumen kontra dan bagaimana tanggapannya. Nah, saudara-saudari, seorang Protestan bisa mencoba membalikkan meja dan bertanya, bagaimana kita tahu bahwa ada gereja yang visibel, terlihat, dan berotoritas, berwibawa. Di sini kita dapat merujuk Alkitab, tetapi kita tidak harus mengandalkan inspirasinya. Jika kita melakukannya, Protestan dapat mengklaim bahwa kita terjebak dalam lingkaran setan. Ya. Kita membutuhkan gereja yang berotoritas untuk mengetahui apa itu kitab suci yang terilhami. Tetapi kita membutuhkan kitab suci yang terilhami untuk memberitahu kita bahwa ada gereja yang berotoritas. Tetapi, saudara-saudara, kita dapat keluar, escape from this circle, melarikan diri dari lingkaran ini, dengan hanya memperlakukan kitab suci dalam konteks ini, terutama Injil, sebagai dokumen sejarah yang umumnya dapat diandalkan, yang dapat didukung dan diperdebatkan dengan kuat atas dasar teologis yang independen. Dari sana, kita dapat berargumen bahwa penjelasan terbaik tentang fakta-fakta seputar Yesus dari Nazaret dan pelayanannya adalah bahwa Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Fakta ini membenarkan ajaran Yesus. Ya, dia bangkit dari kematian. Karena itu, ajaran Yesus benar. Jadi, Yesus adalah siapa yang dia katakan tentang dirinya, yaitu Tuhan. Dan Yesus mendirikan, menurut catatan sejarah, sebuah gereja otoritatif yang dibangun di atas dasar para rasul. Lihat Matius bab 18 ayat 15-18, Efesus bab 2 ayat 20. Dengan Petrus, pangeran para rasul, sebagai kepala. Ya, lihat Kristus ini memberikan wewenang kepada gerejanya dari Matius bab 16 ayat 19, Matius bab 18 ayat 18. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Roh Kudus akan membimbing gereja ke dalam segala kebenaran. Bandingkan Yohanes bab 16 ayat 13 dan 1 Timotius bab 3 ayat 15. Dan bahwa Kristus akan menyertai gereja sampai akhir zaman. Bandingkan Matius bab 28 ayat 20. Nah, karena Kristus adalah Allah, pemberian otoritasnya kepada gereja berarti gereja benar-benar memiliki otoritas itu. Jadi, ada gereja yang terlihat visibel dan otoritatif yang didirikan oleh Kristus yang adalah Allah dan yang dengan mulia bangkit dari kematian.
Gereja ini dijamin oleh janji Kristus untuk bertahan selamanya. Bandingkan Matius bab 16 ayat 18. Gereja ini kemudian meneruskan untuk menetapkan kanon kitab suci. Karena gereja ini memiliki otoritas infalibel yang diberikan kepadanya oleh Kristus, dekret ini sempurna. Pernyataan tentang kanon itu infalibel. Dan karena itu, kita mengetahui kanon kitab suci tanpa salah. Infalibel. Kita secara infalibel bisa tahu kanon kitab suci. Garis argumentasi ini terbuka untuk Protestan. Bahkan jika Protestan mencoba untuk hanya memperlakukan Injil atau Alkitab lainnya dalam hal ini, hanya sebagai dokumen sejarah yang dapat diandalkan secara umum, kanon kitab suci tidak ditemukan dimanapun di dalam Alkitab itu sendiri. Karena itu jelas bahwa doktrin gereja yang terlihat dan otoritatif jauh lebih baik didasarkan oleh bukti daripada doktrin sola scriptura, evidensi keberadaannya sendiri. Dan kita harus mengikuti bukti kemana dia mengarah, evidensi kemana dia mengarah. Gereja itu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, itu argumen balasan dan tanggapan, argumen yang menentang dan tanggapan. Nah, mari kita lihat argumen yang ketiga. Premis pertama, jika Protestantisme benar, maka sola scriptura adalah dogma, yaitu doktrin yang mengikat. Kedua, jika Protestantisme benar, maka sola scriptura adalah benar. Nah, tiga, jika sola scriptura benar, maka tidak ada dogma yang tidak dapat dideduksi dari kitab suci. Nah, yang keempat, sola scriptura tidak dapat disimpulkan atau tidak dapat dideduksi dari kitab suci. Oleh karena itu, yang kelima, jika sola scriptura benar, maka sola scriptura bukanlah dogma. Lihat 3 dan 4 premis tadi. Oleh karena itu, jika sola scriptura benar, maka Protestantisme adalah salah. Lihat premis 1 dan 5. Oleh karena itu, jika Protestantisme benar, maka Protestantisme adalah salah. Lihat premis 2 dan premis 6. Nah, asumsikan untuk reduksi bahwa Protestantisme itu benar. Yang ke-8. Lalu ke-9, kemudian Protestantisme adalah benar dan Protestantisme adalah salah. 7 dan 8 premis ini. Yang ke-10, terjadi kontradiksi. Lihat 9. Oleh karena itu, Protestantisme adalah salah. Gitu ya. Nah, sebagai komentar, argumen ini jika sound, jika kuat, menunjukkan bahwa Protestantisme sejauh berkomitmen pada sola scriptura terikat pada prinsip-prinsip yang self-defeated, ya, merugikan diri sendiri. Untuk menghindari kesimpulannya, seorang Protestan harus menyangkal setidaknya satu premis dari 1 sampai 4. Premis 1 sampai 4. Lihat. Premis 1 dan 2 akan sulit untuk disangkal, mengingat status sola scriptura sebagai prinsip formal dari apa yang disebut reformasi Protestan. Premis ketiga benar menurut definisi. Ya. Karena itu, satu-satunya premis di mana seorang Protestan dapat berharap untuk menyangkalnya adalah premis keempat. Apa itu premis keempat? Sola scriptura tidak dapat disimpulkan dari kitab suci. Sola scriptura tidak bisa dideduksi dari kitab suci. Masalahnya adalah premis keempat ini benar. Sola scriptura tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada di dalam Alkitab yang diajarkan seperti dalam Westminster Confession seperti ini. The supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentences we are to rest, can be no other but the Holy Spirit speaking in the Scripture. Ini opini manusia siapa ini? Inovasi pemberontak siapa di abad ke-16 ini? Ya. Ini tidak ada dalam kitab suci, kan? Ini opini pribadi belaka. Oleh karena itu, Protestantisme menemukan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berkomitmen pada prinsip-prinsip yang justru menyiratkan kepalsuannya sendiri. Ya. Nah, pertimbangan praktisnya adalah seperti ini. Selain semua masalah teoritis ini dengan sola scriptura yang tidak logis itu, ada banyak masalah praktis juga. Ya. Ya. Berhubungan dengan sola scriptura, Protestan hampir semua tidak setuju dalam segala hal, tidak setuju dalam segala hal. Ya, salah satu contoh misalnya kalian mau belajar, teman-teman, ada blog Katolik namanya Nix Blog.
memiliki kompilasi doktrin yang sangat baik yang ternyata tidak disepakati oleh orang-orang Protestan karena sola scriptura. Nah, sebagai doktrin, sola scriptura tampaknya dibuat khusus untuk melahirkan perpecahan tanpa akhir di antara orang Kristen dan tampaknya mengarah pada relativisme doktrinal atau semacam hipersektarianisme. Oleh karena itu, gagasan bahwa satu-satunya Tuhan yang bijaksana, bandingkan Roma bab 16 ayat 27, akan menerapkan sola scriptura di dalam gerejanya ketika dia justru menginginkan agar orang Kristen itu bersatu, bandingkan Yohanes bab 17 ayat 20-23, dan dibimbing ke dalam segala kepenuhan kebenaran, bandingkan Yohanes bab 16 ayat 13, adalah secara a priori sangat tidak masuk akal. Jadi sola scriptura digunakan oleh Tuhan untuk menyatukan gereja dan membimbingnya kepada segala kebenaran, tidak masuk akal. Lihat saja Protestan itu pecah belah kemana-mana. Reform akan mengatakan mereka yang paling benar dari Hong Kong. Nah, bayangkan jika para bapak bangsa ya Republik Indonesia telah melembagakan doktrin hanya undang-undang atau undang-undang saja, sedemikian rupa sehingga tidak ada legislatif atau yudikatif atau kekuasaan eksekutif. Nah, sebaliknya setiap orang Indonesia harus menafsirkan undang-undang untuk dirinya sendiri. Jelas bahwa ini akan sangat bodoh dan akan menyebabkan bencana dalam waktu yang sangat singkat. Masyarakat Indonesia akan dengan cepat runtuh ke dalam kekacauan seperti kaos Protestan sekarang. Tentu saja, setidaknya harus ada peradilan, otoritas di luar undang-undang yang dapat memberikan interpretasi otoritatif tentang undang-undang ketika ketidaksepakatan pasti muncul di antara warga negara yang berbeda mengenai pemahaman yang benar tentang undang-undang. Jika bahkan manusia biasa dapat melihat perlunya kekuasaan yudisial untuk menafsirkan undang-undang, apalagi satu-satunya Tuhan yang bijaksana akan melihat perlunya kekuasaan yudisial untuk menafsirkan kitab suci, bukan? Nah, bahkan saudara-saudari, Alkitab dengan jelas menyajikan perlunya otoritas seperti itu di luar dirinya sendiri dalam Kisah Para Rasul bab 15, sehubungan dengan Konsili Yerusalem. Ada perselisihan doktrin yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya Alkitab. Karena itu, sebuah konsili gereja, dewan gereja diadakan yang membuat keputusan doktrin yang definitif dan sempurna. Hal itu diperlukan untuk mengamankan doktrin yang benar dan memelihara kesatuan gereja. Apa yang benar saat itu, pada saat konsili Kisah Para Rasul, konsili di Kisah Para Rasul, tetap benar hari ini. Sola Scriptura was not, is not, and will never be. Sola Scriptura selamanya tidak menjadi prinsip otoritas dalam gereja yang benar. Ya. Santo Paulus menulis seperti ini. Saya memohon kepada Anda, saudara-saudara, dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar kamu semua setuju dan agar tidak ada perselisihan di antara kamu, tetapi agar kamu dipersatukan dalam pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Apakah Kristus terbagi? 1 Korintus bab 1 ayat 10 dan ayat 13. Kesepakatan, ya, doktrin sola scriptura ini, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, membuat kesepakatan dan kesatuan seperti itu justru mustahil. Kesepakatan yang didambakan oleh Paulus itu mustahil. Dan karena itu harus ditolak. Buanglah sola scriptura pada tempatnya, yaitu di kotak sampah. Menjelaskan perpecahan di antara orang-orang Protestan yang disebabkan oleh sola scriptura dan membandingkan tingkat persatuan dalam gereja Katolik dengan yang ada di Protestan, sejarawan Brett S. Gregory menulis seperti ini. Melihat konsekuensi historis dari komitmen pada sola scriptura tidak bergantung pada pemeriksaan semua klaim kebenaran yang berlimpah berdasarkan Alkitab yang dibuat oleh kelompok-kelompok dan individu Kristen yang menolak otoritas gereja Roma antara awal 1520-an dan pertengahan abad ke-17. Poin pentingnya adalah bahwa setiap klaim kebenaran Kristen era reformasi anti-Romawi yang didasarkan pada kitab suci cocok dengan pola ketidaksepakatan visipar, ya, kesepakatan berpisah-pisah, bercerai-berai di antara mereka yang setuju bahwa kebenaran Kristen harus didasarkan semata-mata pada kitab suci. Bodoh kan? Sehubungan dengan relasi antara persatuan dan keragaman sejak reformasi, Protestantisme secara dramatis berbeda dari Katolik. Mereka tidak sebanding secara berarti, tidak sejajar.
sebagai realitas historis dan empiris antara reformasi awal dan masa kini, Protestantisme adalah sebutan payung kelompok, gereja, gerakan, dan individu yang satu-satunya ciri umumnya adalah penolakan terhadap otoritas gereja Katolik yang berpusat di Roma. Terlepas dari keinginan dan niat protagonis Kristen anti-Romawi, tetapi sebagai akibat dari tindakan mereka yang dimulai pada awal 1520-an, pluralisme Protestan bersumber langsung dari klaim kebenaran dasar reformasi. Pernyataan bahwa Alkitab saja, sola scriptura, adalah dasar mandiri untuk iman dan kehidupan Kristen, independen dari prinsip kepausan, prinsip konsiliar, patristik, kanon legal, dan atau otoritas tradisional lainnya dalam hubungannya dengan mana kitab suci dipahami dalam gereja yang berpusat di Roma, bahkan tidak menghasilkan kesepakatan kasar, tetapi interpretasi terbuka yang bersaing dan tidak kompatibel dengan satu aturan tertentu, tanda petik, menurut Luther, satu aturan tertentu dari Luther, atau Ein gewiss Regel, atau dari Naked Truth dari Karl Stadt. Ya, ini tertulis dalam The Unintended Reformation, How Religious Revolution Secularized Society. Ya. Nah, sejalan dengan ini, filsuf Peter Kreeft dan Ronald Tacelli menulis seperti ini. Setiap bidat dalam sejarah telah merujuk kepada Alkitab dan berpendapat bahwa penafsirannya tentang Alkitab adalah yang benar. Ini adalah fakta sejarah bahwa Alkitab saja tidak cukup jika kamu ingin tahu apa yang telah Tuhan nyatakan. Ada lebih dari 20.000 denominasi Protestan yang berbeda, termasuk denomnya Pak MYM, denomnya Pak Deki, denomnya Joshua Teu, denom lain-lain. Dan mereka semua menarik dari Alkitab dan ternyata saling bertentangan. Itulah sebabnya ada lebih dari 25.000 ya, bukan hanya satu. Jika mereka tidak bertentangan satu sama lain, ya pasti akan jadi satu saja, Lutheran saja. Nah, jika kamu mengasihi Alkitab karena itu adalah wahyu Tuhan kepada manusia, kamu harus mengasihi gereja yang melindunginya. Gereja memberi kita Alkitab, membawa Alkitab ke dunia, mengenal Alkitab secara mendalam dan benar-benar, dan melindunginya, dan adalah otoritasnya. Dari Handbook of Catholic Apologetics. Nah, sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari Santo Agustinus dalam Contra Epistolam Manichaei. For my part, I should not believe the gospel except as moved by the authority of the Catholic Church. Bagaimana pendapat Paus MYM dan Paus Dekingares? Buanglah sampah sola scriptura pada tempatnya.